Nah kalau umpamanya yang manusia ini yang Pak Erastus, karena begini, karena Pak Erastus terminologi agama, kita nonton DP anak khotbah, Stephen itu khotbah. Dia bilang waktu itu Yesus belum jadi Tuhan. Jadi ada fase di mana Yesus belum jadi Tuhan. Nah, ya itu. Susah bridging. Terus tidak susah bridging. Padahal tadi di pikiran mau tanya. Tadi kan tadi kan Pak, iya. Padahal tadi di pikiran mau potong, mau bilang tadi Bro Andre bilang bahwa semua gereja ini berbeda-beda, tapi intinya semuanya betul. Tapi bagaimana deh kan? Yang si dia langsung jauh. Jadi substansi semua percaya bahwa Yesus itu adalah baik reform, misalnya juga Protestan reform agak-agak mirip, cuma ini kan Pentakosta karismatik ya, yang membedakan pekerjaan manifestasi Roh Kudus dalam hari ini tuh. Tapi sama-sama orang kami semua itu mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi kalau ada di luar sana yang bilang begitu, ya itu. Nah, itu bagaimana Kak yang tadi kalau isu itu, misalnya berita itu, ya yang itu. gitu. Apakah menurut Andre salahnya di mana? Dari substansi kenapa semua orang Kristen atau semua Kristen percaya Yesus adalah Tuhan, karena memang orang berdasarkan Alkitab. Nah, ini yang kemudian membedakan dogma-dogma. Sama dengan tadi bilang bahwa orang bilang bahwa karismatik mau Pentakosta. Sebenarnya kan Pentakosta dan karismatik itu sama aja di terminologi apa semua teologi sama. Yang cuma lebih beda, karismatik lebih entertain. Orang harus mengakui itu. Iya. Orang lebih entertain. Jadi kayak pokoknya artis-artis Kristen laku lah di karismatik kayak begitu. Begitu lah DP. Nah, kalau umpamanya yang manusia ini yang Pak Erastus, karena begini, karena Pak Erastus terminologi agama, kita nonton DP anak khotbah, Stephen itu khotbah. Dia bilang waktu itu Yesus belum jadi Tuhan. Jadi ada fase di mana Yesus belum jadi Tuhan. Nah, ya itu. Ada fase. Nah, fase ini yang dipercaya oleh saksi Yehova. Iya. Nah, sebelum saksi Yehova muncul sekarang itu, dulu ada namanya bidat Arius. Iya. Kelompok Arius, Arianisme dan Nestorian. Nah, orang itu yang percaya ada fase di mana waktu Yesus adalah tabiatnya manusia, dia manusia. Kemudian dia mati, tergantung di kayu salib, bangkit, karena kan ada kata-kata yang bilang dia dibangkitkan oleh Roh itu. Nah, terjemahan yang dipakai oleh dorang adalah Roh itu adalah pribadi yang lain yang membangkitkan pribadi yang sama, kemudian diangkat menjadi Tuhan. Sedangkan Alkitab bilang Yesus bukan Tuhan, karena Tuhan itu titel. Justru proper daripada Yesus itu disampaikan, kamu akan mengandung seorang anak dan kamu akan menyebut dia Immanuel. Itu DP proper, L itu kata L, bahwa dia adalah Allah. Tuhan itu kan sebutan titel sebenarnya. Kita boleh bilang ini bantal ini jadi Tuhan kalau kita percaya bahwa dia membawa rezeki. Betul. Karena Tuhan itu titel. Allah itu dia proper, dia tidak pernah terpisah dengan proper yang lain. Eksistensinya yang membuat orang terlihat berbeda. Eksistensi, iya. Makanya DP Tritunggal Pak Erastus itu Tritunggal Arianisme. Pada konsili 325, ini yang kita selalu bilang begini, dorang memang ada yang tanya, dorang itu Kristen tapi non konsili. Maksudnya tidak mengakui yang begitu. Babak akhir dari kenapa pemikiran ini mati, karena Arius itu mati di toilet. Dengan waktu itu dia lawan Athanasius itu seorang dari Alexandria, uskup yang cuman sendiri. Nah, kita selalu bilang hati-hati kepada hamba Tuhan yang pesona itu tinggi sekali, kemudian orang secara tidak langsung dia mengambil posisi Tuhan, karena sekali lagi Tuhan itu titel. Dia bisa berlaku kepada manusia. Makanya coba kalau kita hantam-hantam di internet itu Kak, itu kita bilang DP hamba Tuhan kayak sekali Philip Mantofa dan sebagainya. Itu kita hantam DP teologi, tapi orang itu hantam tapi pribadi, ngerti enggak? Kita hantam bukan pribadi Philip Mantofa, tapi pemikiran teologis yang dia bagikan, tapi DP pengikut kita bilang begitu, coy. Hantam tapi personal, dorang scroll tapi IG begini. Dorang sampai bilang Tasolia yang foto yang anak istri itu. Kenapa kalau mau nilia? Sampai ada yang begitu. Sampai itu
Berarti kan itu. Berarti kan Yesus sangat secinta itu kepada sosok itu. Sosoknya. Tapi belum tentu sosok itu tahu hal itu. Nah, ini bahaya. Akhirnya memunculkan Tuhan-Tuhan yang baru kita bilang. Ini menarik gitu Tuhan-Tuhan yang baru ya. Ile-ile zaman. Tapi kok kalau kita bahas yang satu yang Pak Eras ini ya. Saya sebut Pak Eras karena terus kita termasuk pengagum dulu. Sama kayak di buku ada banyak begitu. Dia salah satu teolog karismatik yang kuat. Memang kalau saya pelajari ini menurut saya personal ya, kita lihat hamba Tuhan satu ini kayaknya begini ya, dari berbagai seminar yang pernah saya ikuti di Manado beberapa kali, ada data Betani terakhir. Terus DP buku-buku ada juga. Kayaknya ada semacam mau bilang spirit atau mau bilang dia mau menyatakan dirinya atau semacam diferensiasi. Saya punya kalau di stand up kan ada pesona begitu kan? Kayaknya dia begini ya, kalau ini pribadi kita. Dia mau berusaha menempatkan diri, saya ini pesonanya saya kemana-mana bisa jadi. Masuk dengan reform boleh, masuk dengan ini jadi, masuk dengan bahkan saksi Yehova pun bisa. Ciki 2 pintu. Kenapa? Kita pernah dengar waktu dia khotbah, dia bahas tentang baptisan. Ada orang tentang baptisan air. Nah, bagi kami yang ada di karismatik Pentakosta sudah harga mati baptisan itu kan colo. Masuk. Dia memang jadi bertanya-tanya sebenarnya Anda itu di mana gitu, karena dia kayaknya mau merangkul juga yang dari luar sana. Nah, dengan juga yang masuk yang dari karismatik Pentakosta. Termasuk juga kalau kita lihat secara pandangan secara umum ya, termasuk juga dengan saksi Yehova pun kayaknya dia mau coba rangkul dengan pemahaman yang Arianismenya ini gitu. Itu pribadi personalnya. Tapi itu betul. Maksudnya wajah publik yang ditampilkan orang begitu memang. Sama dengan ini tapi banyak orang bilang begini. Karena kalau orang kayak kita pernah komen dengan Kak Roland tuh di IG kan orang doang. Mungkin sebagian orang akan menganggap bahwa kita ini teolog yang pro kepada contoh reform dan sebagainya. Tapi kita fanatik terhadap sesuatu yang di Alkitab itu sesuatu yang sudah dicetak begini tanpa perlu diterjemahkan. Contoh kayak baptisan tadi kan bukan cuma Pak Erasus sebenarnya. Bahkan ada hamba Tuhan di Sulawesi Utara ini yang masih begini. Nggak mau pakai gaya apapun selama dia Bapa, Putra dan Roh Kudus nggak masalah. Nah, itu kesesatan itu menurut kita. Karena dia mengajarkan sesuatu yang tidak pada teori biblikal Alkitab itu. Tidak. Karena begitu kan Pak Eras begitu tuh. Ya mau baptis gaya mau tayamum ke apa tuh caranya. Tapi itu Bapa, Putra dan Roh Kudus itu eksistensi nama. Dia jadi sakral karena ada gereja. Makanya di dalam terjemahan itu onoma itu nama itu predikat eksistensi daripada bagaimana orang mengenal Allah. Oke, tapi guru bilang Tritunggal itu kan bukan keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Allah. Itu yang orang mesti lihat di situasi. Nah, kalau beliau ini dia semua menunjukkan ada berapa Allah itu. Begitu. Dia bilang duit tunggal itu. Nah, itu juga istilah-istilahnya munculnya dari dia juga gitu kan. Dan ada semacam dia mau brainstorming para pengikutnya bahwa saya ini punya diferensiasi, punya warna yang berbeda. Dan juga kita lihat ada hal yang agak sedikit. Nah, ini pandangan umum dulu. Perbedaan kalau menurut kita nih, teologi dengan ilmu pengetahuan ataupun dengan teknologi terbaruan begitu kan. Oke, makin ke sini ada sesuatu yang baru yang diciptakan. Penelitian yang lama akan terpatahkan dengan penelitian yang baru, angka-angka yang baru. Tapi kalau bicara kebenaran firman Tuhan, dia tidak pernah berubah. Bisa begitu. Substansinya tetap sama. Substansinya sama. Artinya bapak-bapak gereja ini yang Tuhan pilih, mulai dari para rasul, gereja rasuli, rasul murid-murid sampai abad ketiga, ketika orang kumpul sama-sama, ada konsili-konsili yang terjadi, itu masa penetapan doktrin, masa penetapan dogma yang memang dalam sejarah gereja itu orang harus mengakui keabsahannya.
Nah sekarang kalau ada hamba Tuhan datang, kucuk, saya sudah Kau merubah ini, itu, yang sana salah. Ya berarti bangunan kekristenan kita hancur semua kalau memang sama salah dari awal ya. Jadi tidak ada teologi terbaharuan yang namanya paling wahyu itu kan contoh wahyu tertutup Kejadian sampai Wahyu. Iya. Yang orang dapatkan sekarang adalah pengilhaman, iluminasi. Tapi bukan berarti wahyu terbaru. Kalau wahyu terbaru guys banyak terima ini. Kalau Roh Kudus itu lain, nanti panjang lah. Dorong begitu, ada gereja yang dorong pe manual book selain Alkitab, ada wahyu dompe founder begitu. Jadi pembaharuannya kalau di zaman sekarang pembaharuannya apa? Tidak, teknologi itu terbaharuan, penelitian yang lama terpatahkan dengan penelitian yang baru. Tapi kalau gereja ataupun pengajaran firman Tuhan itu berarti sudah dipakai tuh konsili ini, sudah pengakuan rasuli. Sekarang yang terbaruannya begini. Lalu kalau untuk zaman sekarang yang diperbarui hanya sebenarnya metode itu, metode aja, metode pendekatan. Isinya tidak boleh berubah. Kita selalu bilang, kita hari ini contoh kita gaul dengan anak pang karena kita terpanggil melayani anak pang. Ya, yang berubah itu orang cara pendekatan anak pang. Tapi orang substansi firman Tuhan tidak bisa berubah. Makanya dia bilang Allah itu tetap sama. Iya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Karena DP kedaulatan tidak pernah berubah. Hari ini yang membuat, kita bilang, hari ini yang membuat bahwa gejolak zaman Pentakosta itu tidak terjadi lagi hari ini adalah orang terikut dengan zaman itu, yang kita sebut ilah zaman. Karena teologi yang sekarang itu contoh, orang punya 7 dasar teologi besar. Satu teologi sistematik itu punya 9 doktrin. Nah, di 9 doktrin itu yang membuat hari ini tuh banyak pertengkaran gereja-gereja. Teologi sistematika ini bermasalah dalam situasi organisasi gereja sekarang. Tolong mesti aku itu Kak sebagai sebuah bagi di pneumatologi itu. Iya, banyak sekali eskatologi itu banyak perbedaan. Bahkan GPDI kan dari zaman Pak Jeff Hammond sekarang itu ada perubahan kan sampai tapi masih ada gitu. Masih ada, Gesba punya lagi pun itu aneh. Tapi bukan berarti bangunan semuanya ini. Kita pernah dengar tuh Pak ES tadi dia cerita bahwa ini bangunan yang ada klipnya, ada ini. Kalau boleh dicari bahwa dia salah tuh kita kok nggak seberani bro. Dia seakan-akan bilang bahwa ini rasul ini yang zaman lalu. Sedangkan sekarang dia ada dia yang bisa memperbaharui ini bangunan ini kalau itu dirobohkan. Artinya kan sama dengan dia sudah pakai lagi tuh konsili, dia sudah pakai lagi tuh pengajaran Rasulullah. Kalau begitu semua model hamba Tuhan, apa dasar-dasar kekristenan kita, apa pegangannya kalau begitu? Kalau semua berdasarkan pewahyuan terbaru, si A bilang dapat yang baru ini, dapat yang baru, berarti lama-lama Yesus bukan lagi Tuhan, Yesus itu begini, Yesus ini begini. Ya habislah kekristenan kalau begitu. Betul. Makanya kita kalau bicara lain kali disalah pikir. Kita disclaimer dulu. Kita ini seorang teolog, kita doktrin teolog itu Pentakosta karismatik. Iya. Tapi banyak orang teman teologi itu sebenarnya dia ada teologi yang memang mesti natural dalam hal itu dia terus mesti akui bahwa tafsiran reform itu betul secara akademis beberapa itu. Cuma memang tolong reform baptis dengan anak-anak. Ini mesti undang lagi anggaplah ini perkenalan perkenalan itu. Cuman kalau menurut kita kita tuh apa sekali dengan hal-hal begini. Kita pernah strike seorang dosen teologi. Dia lumayan terkenal lah, bilang karismatik banget. Kita bilang begini. Dia bilang kan karismatik itu sebenarnya adalah pengajaran paling benar. Kenapa kemudian diperbawa sebagai Kemah Daud bilang. Kita bilang begini, Pak. Kalau seandainya karismatik paling benar, kenapa gereja sumber primer dari awal yang konsil itu kan ekumenis kan, belum ada dogma. Tapi kenapa orang kemudian bukan jadi Pentakosta atau karismatik, tapi orang jadi ortodoks? Justru jadi ortodoks. Kenapa? Karena orang akan menjadi orang pattern awal, dia akan menjadi prototype. Karena konsili itu adalah prototype dari sidang konsil para rasul di Yerusalem,
para rasul pelayanan datang di Yerusalem bilang, "Terang pelayanan sejauh ini begini begitu konsili." Prototipe konsili awal, akhirnya sekarang itu tidak bisa ditinggalkan karena sebagai sumber primer. Kalau ada hamba Tuhan atau teolog yang petakan itu kemudian bangun fondasi yang baru, maka Yesus salah. Iya, Maka Yesus salah karena yang Yesus bangun kepada para rasul, yang para rasul bangun kepada murid-murid yang disebut dengan patros atau patrologi ini, bapak-bapak gereja. Itu yang kenapa kita bilang kita setuju itu karena memang sumber primer itu penting sekali. Sumber primer itu penting sekali. Kalau Pak Erasus ini kemudian bukan cuma Pak Erasus sebenarnya, pendeta-pendeta yang lain kemarin heboh baptisannya Philip Mantova. Iya, itu kan yang tiup. Kita bilang Philip Mantova bilang itu kebenaran memang, tapi miskin bahasa teologisnya itu yang membuat orang jadi bertengkar. Itu hamba Tuhan yang sebelum terjun jadi full timer, tolong perhatikan itu karena memang kalau mau diputuskan jadi hamba Tuhan, all out di dalam karena banyak hamba Tuhan jadi belum tahu lah ini Tuhan mau bikin apa. Nak gali belajar. Maksudnya kita dulu pernah begitu, bahkan rasul-rasul pernah bingung waktu Yesus pergi. Tapi dompet kebingungan dorang himpun dalam berkumpul dan berdoa. Itu kebingungan paling afdol tuh begitu. Kita dulu begitu bingung nak tak bisa bikin apa. Kalau mau bilang sekolah tapi bapak, pokoknya pengurus gereja lah begitu dong. Orang founder pertama gereja Patoran di situ. Dia menganggap kita tuh sesat. Bahkan kita dari tapi jemaat dulu pernah dicap nabi palsu. Kenapa usah kita dari rumah? Karena kita menganggap bahwa kalau dulu kan pernah sempat terjerat begini, kita sempat tidak percaya dengan manifestasi Roh Kudus memang pada akhirnya. Tapi kembali lagi kenapa kita jadi kayak begini? Karena memang kita pernah pikir begini, Alkitab itu adalah final segala kondisi daripada firman Tuhan, tapi ternyata tidak. Sorry, tapi begini, isi ceritanya final, tapi manifestasi Roh Kudusnya nggak bisa batasi Tuhan pekerjaan sampai hari ini. Bahwa ternyata hal itu masih ada. Iya. Itu kan yang ada manifestasinya, bukan pewahyuannya. Bukan pewahyuannya, manifestasinya. Kelar di sini. Pribadi Allahnya maksudnya, manifestasi dari pribadi Allahnya itu masih itu. Berarti ini host mesti belajar teologi. Iya, bisa saya bang. Dapat lihat DP ini masih lama dia. Lama. Ini mesti berapa mata kuliah ini Kak? Beli ini Jo, bukunya Stephen Tong Reform yang baru. Belajar teologi kan. Tapi tadi singgung soal patron tadi, patros itu, bahwa gereja mula-mula kan yang ortodoks itu kan, yang lucunya begini, itu yang meniru ortodoksi justru yang nanti 700 tahun dia bikin agama baru, DP tata cara. Nggak mengerti dia. Sudah. So relate. So connect. Itu suka bilang manjain orang berkonten. Siapa agama lain itu? Justru ini larinya ketika dibawa ke barat. Nah, jadi beda sekali. Padahal sebenarnya kalau menurut culture-nya timur. Iya, timur harusnya. Iya kan? Jadi orang pikir tuh yang begini-begini sujud-sujud ini. Kita mengerti tuh gereja ortodoks kan. Orang juga ya sholat juga sempat bilang kan tuh yang waktu di salah satu perkuliahan online saya sempat dengar pengalaman Bro Andre. Oh ternyata dari grupnya Pak Bambang tuh. Iya. Jadi nah itu yang menariknya, lucunya begitu kan. Itu diambil patronnya itu ke sekarang. Cuma itu loh. Kalau kita pakai konten YouTube tak berani bilang. Orang pakai konten jadi mesti hati-hati. Apalagi baru pertama. Iya. Mata dongkir nih. Dan ini Pak Bambang so bilang, kok saya jelaskan kan di DP video-video kan, ya kan? Iya. Oh, ini bukan agama lain, ini bukan sesat, bukan apa bidat, bukan apa. Nah, di gitu akhirnya mereka diam kan. Dari yang berani bilang penistaan agama segala rupa. Karena memang background sejarahnya jelas itu. Itu orang tidak bisa melupakan bagian itu. Jadi pendeta itu harusnya belajar tentang sejarah tentang itu. Bukan harusnya. Kalau memang mau jadi pendeta, wajib ya. Itu wajib sekali karena orang mau ajar jemaat apa? Cuma mau ajar kemarin haleluya saudara-saudara saya berjalan haleluya, banyak di haleluya ini. Ya karena orang enggak punya tahu apa mau bilang. Kita tuh pernah ke secular statement, kita agak takut akhirnya mau curhat dengan gembala. Karena kebanyakan gembala yang kurang belajar, kalau dia mau khotbah dia tak membahas apa, dia bahas
tuh orang yang Curhat. konseling dengan dia. Akhirnya oke, nggak sebut nama, tapi satu jemaat kan tahu tuh masalah ini. Tiba-tiba seorang jemaat yang datang, kok sabar ya, apa ini? Kayak begitu. Itu maksudnya etika dasar begitu yang perlu diperhatikan memang oleh hamba Tuhan. Itu sekarang ada patron baru juga sih, jemaat kan lebih condong senang dia terentertain di gereja dengan khotbah, yang penting hatinya senang, dia menangis sukacita, dia tak keluar DP psikis so aman begitu. Begitu tong bahas hal-hal yang sifatnya teologi yang lebih dalam lagi, rupanya nak kena ini, akhirnya orang terjebak di hamba-hamba Tuhan ya mengorbankan hal-hal yang praktikal aja. Iya, betul. Tong bahas tentang sejarah perkembangan Kristen, tiba-tiba ada yang datang kau bilang ya sederhana aja pendeta. Oh ya sudah. Memang kita peruangkan itu memang ruang bertengkar sebenarnya. Kita ruang bertengkar, makanya kita selalu isi memang acara-acara yang sifatnya apologetik. Iya. Nggak terlalu, kalau kayak memang khotbah atau apa, kita selalu kasih. Ada beberapa kita 2 bulan lalu itu ada 3 gereja dan minta khotbah. Kita tolak bukan karena memang kita bukan, tapi kalau ngana memang mau undang untuk bicara yang kayak begitu, kayaknya kita bukan orang yang tepat. Karena nanti takutnya akan menyakiti lingkungan yang dia bangun. Gembala kan membangun dengan suar dan peluh ini ya. Datang langsung. Datang kok kan, kayaknya salah orang di gereja ini. Keluar Jo, aduh.